Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak ibu hari ini? Semoga selalu dalam keadaan sehat walafiat dan semangat dalam belajarnya. Amin. Anak-anak ibu, hari ini ibu akan membahas materi tentang beriman kepada qada dan qadar. Siapa yang tahu beriman kepada qada dan qadar itu termasuk rukun iman yang keberapa? Iya, betul. Rukun iman yang keenam. Beriman kepada qada dan qadar adalah termasuk rukun iman yang keenam. Qada dan qadar. Qada secara bahasa adalah hukum, ketetapan, dan kehendak Allah. Secara istilah, ketetapan Allah yang berkenaan dengan makhluk sejak zaman azali. Apa sih zaman azali? Zaman azali adalah zaman di mana belum terciptanya manusia. Contoh-contoh qada seperti apa? Seperti lahirnya kapan, kemudian bagaimana langkah hidupnya, rezekinya, dan kapan kematiannya. Lanjut lagi kepada qadar. Qadar apa? Qadar itu secara bahasa, qadar adalah ukuran atas kepastian dan ketetapan Allah. Secara istilah, segala ketentuan Allah SWT yang berlaku terhadap makhluknya. Qadar disebut juga dengan takdir. Contoh dari qadar adalah ketika terjadinya kelahiran, telah ditentukan bahwa anaknya jenis kelaminnya adalah laki-laki atau perempuan. Kemudian, seperti kematian. Bagaimana kematiannya, kapan kematiannya. Seperti contoh orang yang sakit. Dia bisa sehat dan sembuh berkat istiqomah dan keyakinannya akan kesembuhannya. Dia pergi berobat dan dia berusaha untuk sembuh. Kemudian, contoh qadar yang lain adalah seperti seorang anak ingin mendapatkan juara dalam perlombaan. Dia akan berusaha untuk mencapai juara itu dengan cara rajin belajar, rajin berusaha. Kemudian, qadar itu disebut juga dengan takdir. Takdir terbagi dua macam. Ada takdir mubram dan takdir mu'allaq. Takdir mubram. Apa sih takdir mubram? Takdir mubram adalah ketentuan Allah SWT yang mutlak terjadi dan tidak dapat diubah. Contohnya seperti apa? Seperti kelahiran manusia, jenis kelamin, hari kiamat. Itu adalah takdir mubram. Tak bisa dirubah, hanya Allah yang punya ketentuan. Kemudian yang kedua, takdir mu'allaq. Apa takdir mu'allaq? Takdir mu'allaq yang dapat dirubah dengan jalan doa dan ikhtiar. Contohnya seperti seorang siswa ingin menjadi pandai, dia rajin belajar dan selalu beribadah dan berdoa pada Allah. Kemudian seorang pekerja keras berusaha untuk menjadi sukses dengan rajin dan giat bekerja. Nah, anak-anak ibu, dari semua itu kita harus tahu apa hikmah dari beriman kepada qada dan qadar. Nah, satu, menumbuhkan sikap optimis dalam berusaha. Kita harus yakin dan percaya diri bahwasanya apa yang kita usahakan itu akan mencapai hasil yang maksimal. Kedua, menjauhkan diri dari sikap yang sombong. Kemudian, yang ketiga, semakin dekat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang keempat, giat dan disiplin dalam belajar. Yang kelima, senantiasa sabar atas keputusan dan ketentuan yang telah Allah berikan kepada kita. Demikianlah anak-anak ibu pengertian mengenai tentang beriman kepada qada dan qadar. Jadi, beriman pada qada dan qadar itu wajib kita imani. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.